Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini atau menjadi pertemuan terakhir pada kegiatan MMDC IAIN Jember, saya akan membahas kisi-kisi yang akan keluar pada ujian nanti. Jadi simak baik-baik ya. Nah, ini merupakan kisi-kisi yang diberikan oleh guru biologi kelas 10 untuk menghadapi ujian akhir semester kelas 10 semester ganjil. Namun kali ini kita akan bahas bab 1 dan bab 2, yaitu tentang ruang lingkup biologi dan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah urutan organisasi kehidupan dari terkecil ke terbesar. Yang benar adalah, jawaban yang benar adalah C. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ada cara mudah untuk mengingatnya, yaitu dengan singkatan. Contohnya seperti ini. Sering orgasme pokoke bio-bios. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang depan adalah se, berarti sel. Ring, berarti jaringan. Orga, artinya organ. Kemudian dilanjut S, adalah sistem organ. Me, adalah organisme. Po, populasi. E, ekosistem. Bio, dalam bioma. Bios adalah biosfer. Nah, itu merupakan cara mudah untuk mengingat urutan organisasi kehidupan dari terkecil ke terbesar. Oke, soal yang kedua adalah contoh data yang menunjukkan hasil pengamatan kuantitatif adalah berupa. Jawaban yang benar adalah D. Apa sih pengertian kuantitatif? Kuantitatif itu merupakan data yang bisa disebutkan dengan angka atau dinyatakan dengan angka, seperti volume, tinggi, dan lain-lain. Sedangkan kualitatif tidak bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah bentuk, warna, tekstur, kualitas, dan lain-lain. Soal berikutnya, nomor 3. Urutan metode ilmiah setelah merumuskan masalah adalah. Jawaban yang benar adalah pengumpulan data. Mari kita bahas bagaimana sih urutan metode ilmiah yang benar. Yang pertama adalah melakukan observasi, kemudian merumuskan masalah, dilanjut dengan pengumpulan data, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian atau eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mempublikasikan hasil. Itu merupakan urutan dari metode ilmiah. Soal nomor 4. Cabang biologi yang mempelajari tentang fosil dan hubungan dengan sejarah adalah. Jawaban yang benar adalah B. Paleontologi. Ada banyak cabang dalam biologi yang pastinya memiliki kajian ilmu masing-masing. Di antaranya adalah anatomi. Anatomi ini mempelajari tentang struktur makhluk hidup. Kemudian ada fisiologi, yaitu mempelajari tentang fungsi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Kemudian ada morfologi, yaitu mempelajari tentang bentuk-bentuk luar tubuh makhluk hidup. Ada hygiene. Hygiene ini cabang biologi yang mempelajari tentang aturan-aturan cara hidup sehat. Kemudian embriologi menjelaskan tentang perkembangan embrio. Histologi mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan-jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian ada cabang biologi genetika, yaitu
mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Selanjutnya adalah ekologi. Ekologi ini mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Botani mempelajari tentang semua segi kehidupan tumbuhan. Ada zoologi mempelajari tentang semua segi kehidupan hewan. Entomologi mempelajari tentang serangga. Patologi mempelajari tentang penyakit dan pengaruh terhadap kehidupan organisme. Kemudian ada sitologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang sel tubuh makhluk hidup. Mikrobiologi mempelajari tentang seluk-beluk mikroorganisme secara umum. Kemudian ada virologi, yaitu cabang biologi yang khusus mempelajari tentang virus. Bakteriologi yaitu mempelajari tentang bakteri. Ornitologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang burung, dan mikologi cabang biologi yang mempelajari tentang jamur. Itu adalah beberapa cabang dari ilmu biologi. Masih banyak cabang lagi yang ada di dalamnya. Soal nomor 5 adalah berikut yang bukan termasuk alat-alat keselamatan kerja dalam laboratorium adalah. Jawaban yang benar adalah E, kecuali sandal dan masker latex. Yang dimaksud alat-alat keselamatan kerja di sini adalah sebagai alat pelindung diri pada para pekerja dalam laboratorium, seperti jas laboratorium, masker, pelindung muka, sarung tangan latex, kemudian kacamata pelindung, sepatu, dan lain-lain. Jadi, sandal tidak termasuk alat keselamatan kerja dalam laboratorium. Soal selanjutnya yaitu nomor 6 adalah organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas, ekosistem, dan spesies dapat menimbulkan. Jawaban yang benar adalah D, biodiversitas. Hal tersebut merupakan maksud dari biodiversitas itu sendiri, yaitu organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas, ekosistem, dan spesies. Soal nomor 7 adalah faktor utama yang mempengaruhi dalam klasifikasi makhluk hidup pada sistem filogenik adalah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson. Nah, jadi ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan, yang dilakukan berdasarkan struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi, terutama pada alat perkembangbiakan dan habitat makhluk hidup. Yang kedua adalah sistem alami. Sistem alami di sini dilakukan berdasarkan banyak sedikitnya persamaan, terutama morfologi. Yang terakhir adalah sistem filogenetik, yang dilakukan berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologinya, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Itu merupakan sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Soal yang terakhir, tingkat takson dari paling tinggi ke paling rendah pada kingdom Plantae adalah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan pada kingdom Animalia adalah filum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Itu merupakan tingkatan takson dari paling tinggi ke paling rendah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan
Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.